Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Indonesia, senang sekali saya Mariana Riki kali ini di podcast bareng BPJS Kesehatan Boyolali. Dan kali ini di samping saya sudah ada Bapak Endaru Kristian Nugroho. Beliau adalah Kabag Kepesertaan BPJS Kesehatan Boyolali. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Nana. Sehat? Alhamdulillah Sehat, mudah-mudahan sehat selalu ya. Iya, alhamdulillah saya sehat Pak hari ini, alhamdulillah. Iya. Meskipun cuacanya lagi pancaroba ini Pak, kita Iya, harus betul. selalu sehat ya Pak ya. Harus semangat, Iya. sehat. Baik, podcast kali ini membahas soal implementasi Perpol nomor 6 tahun 2023 tentang SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian ya. Iya, betul. Perpol adalah peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Baik, Pak Endaru, ini SKCK ini dan BPJS Kesehatan. Orang-orang mungkin berpikir, kok bisa kaitannya apa begitu? Iya. Kenapa ini harus ada? Terus kenapa kok BPJS Kesehatan dikaitkan dengan SKCK yang urusannya sama kepolisian ini Pak ya? Iya. Ini sebenarnya apa ini Pak? Biar pemirsa Sobat Indonesia tahu kenapa ada Perpol tentang SKCK yang kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Ya, jadi kalau dari latar belakangnya, ya mungkin banyak yang bertanya, kenapa kok kepolisian sekarang ikut-ikutan soal JKN ya? Padahal kan itu dua hal yang mungkin berbeda jauh ya. Jauh. JKN, Jaminan Kesehatan Ya, Nasional, dengan SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Nggak nyambung gitu. Iya. Tapi kenapa ini Pak? Ya, jadi sebenarnya ya nyambung, hanya saja perlu kita pahami latar belakangnya ya. Jadi program JKN itu sebenarnya adalah program pemerintah ya, mulai dari Undang-Undang SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional ya, yang ditetapkan tahun 2004 yaitu mengatur tentang perlindungan jaminan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, terutama kesehatan ya, di mana harapannya kalau ada yang sakit tidak bingung lagi masalah pembiayaannya karena sudah terlindungi program ini. Nah, setelah berjalannya waktu, ini kemudian Jaminan Kesehatan Nasional atau program JKN ini diberlakukan mulai 1 Januari 2014. Iya, 1 Ya. Januari. Itu yang ditunjuk penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan. Ya, jadi BPJS Kesehatan ini adalah lembaga pemerintah juga yang ditunjuk untuk menjalankan program ini, ya, untuk menjalankan program pemerintah. Nah, karena ini program pemerintah, untuk berjalannya waktu juga perlu dukungan semua pihak. Semua pihak, tak terkecuali kepolisian. Ya, termasuk kepolisian, semua lembaga pemerintahan dan Pemda diharapkan mendukung program ini ya, agar bisa berkelanjutan. Iya, baik. Nah, itulah kemudian dari situ Bapak Presiden menerbitkan Inpres nomor 1 tahun 2022 yang di situ menginstruksikan seluruh lembaga, baik itu kementerian maupun Pemda, termasuk kepolisian, untuk mendukung program ini. Mendukung program Ya. layanan JKN. Betul. Nah, dari situ kemudian dari Kepolisian Republik Indonesia membuat dukungan, yaitu bentuknya menerbitkan Perpol nomor 6 tahun 2023. Ya, di sini mempersyaratkan bagi pemohon SKCK untuk juga bisa menunjukkan bukti kepesertaan aktif program JKN. Disitulah latar belakang kenapa kemudian muncul Atur. Baik. Ini kalau disertakan BPJS Kesehatannya, ini kenapa harus alasannya? Kenapa ini? Ya, kenapa harus ikut program JKN? Ya, seperti kami sampaikan tadi bahwa masyarakat ini perlu perlindungan jaminan sosial. Jangan sampai nanti kalau sakit nanti kesulitan masalah pembiayaan rumah sakitnya. Oh, iya, kalau betul. zaman dulu sampai jual tanah, jual sawah, Karena aset-aset, biaya ya, pengobatannya karena pengobatannya tinggi. Nah, itu jangan sampai sekarang ini masyarakat bisa jatuh miskin gara-gara masalah kesehatan. Harapannya itu. Nah, kemudian kalau arahnya ke SKCK, ya memang diharapkan seluruh warga negara ini saat ini paham atau juga comply terhadap regulasi aturan-aturan. Jadi memang kepesertaan JKN itu sifatnya wajib. Wajib bagi seluruh warga negara. Warga negara harus ikut serta JKN.
Nah, kenapa wajib? Karena pemerintah kembali lagi ingin memastikan seluruh penduduknya sudah terlindungi program ini, ya, agar bisa dipastikan berarti diwajibkan. Baik. Ini kalau punya JKN ya, dia terdaftar di JKN, ada kemudahan khusus nggak sih kalau dalam proses pengajuan SKCK? Ya, kalau sudah punya JKN, statusnya aktif, tentu ya istilahnya jadinya lancar ya. Oh iya, karena syaratnya. Salah satu syaratnya. Yang jadi kendala adalah yang pertama kalau belum ber-JKN, yang kedua sudah JKN tapi statusnya non-aktif. Nah, itu yang menjadi PR, harus dilengkapi dulu prosedurnya untuk menjadi kepesertaan JKN aktif. Nah, itu ya untuk kalau bagi yang belum terdaftar, tentu pada saat ke Polres atau Polsek untuk mengurus SKCK akan diedukasi untuk segera mendaftar terlebih dahulu. Nah, kalau yang mendaftar tapi non-aktif, ya itu bisa jadi yang pertama kalau dia itu dulu ditanggung baik itu perusahaan atau pemerintah, tapi kemudian berhenti tanggungannya. Kalau pemerintah ya karena dinyatakan sudah tidak layak, kalau pemerintah. Kalau dari perusahaan mungkin sudah keluar kerja, ya. Jadi kemudian dia harus kembali melakukan registrasi ulang untuk bisa terdaftar JKN aktif. Nah, yang paling sering adalah peserta mandiri menunggak. Itu yang paling sering kami temui. Itu secara teknisnya itu ngeceknya dia tahu aktif nggak, gimana sih Pak? Nah, paling mudah memang menggunakan aplikasi mobile JKN. Ya, itu paling mudah. Aplikasi mobile JKN itu bisa di-download di Play Store atau App Store. Kemudian dilakukan registrasi, dan itu pun sebenarnya bisa dikatakan mudah untuk melakukan download, install, registrasinya. Tinggal diikutin aja yang harus dipenuhi di situ. Nah, kalau ada kendala-kendala, bisa ada beberapa alternatif untuk bisa menginstal aplikasi mobile JKN ini. Ya, bisa paling mudah ya ke kantor BPJS Kesehatan itu tentu di situ akan langsung dipandu, langsung selesai. Tetapi alternatif lain disesuaikan dengan kendalanya bagian mana, itu bisa menghubungi online layanan Pandawa 08118165 165. Itu bisa chat. Lagi Pak, ke pemirsa Pak. Oh ya, ya untuk layanan kemudian menghubungi BPJS Kesehatan, salah satunya dengan layanan Pandawa, yaitu layanan WhatsApp, ya. Layanan administrasi melalui WhatsApp, ya, namanya Pandawa. Nomornya di 08118165 165. Gampang. Ya, kalau nanti susah menghafal bisa searching aja. Pandawa udah keluar. Muncul. Langsung aja bisa curhat ya Pak ya soal itu kalau ada kesulitannya. Betul. Berarti teknisnya memang ya gampangnya seperti itu ya, betul. aktif atau tidak aktifnya. Baik. Terus kalau misalnya tadi kan sudah dijelaskan kalau dia sudah punya nih BPJS Kesehatan, lengkap semuanya, syarat sudah lengkap, kemudian dia ke kepolisian, Pak ini SKCK syarat sudah lengkap, berarti ini sudah ada, sudah langsung diproses begitu ya. Terus kalau untuk manfaatnya ini dengan BPJS Kesehatan dan SKCK yang sinkron ini, selain tadi disampaikan, tentu saja syarat sudah selesai, udah lebih mudah, ada lagi nggak Pak? Manfaatnya kemudahan ya, jadi kemudahan yang pertama dengan kepemilikan JKN aktif, yaitu kemudahan untuk mendapatkan layanan publik, ya, karena sesuai undang-undang itu kewajiban warga negara itu sanksinya adalah tidak memperoleh layanan publik tertentu. Nah, itu salah satunya ya layanan di kepolisian, ya. Nah, itu yang menjadi hal yang harus diperhatikan, bahwa kepesertaan aktif itu mempermudah mendapatkan layanan publik. Kemudian selain itu mendapatkan manfaat penjaminan layanan kesehatan, ya, baik itu di vaskes tingkat pertama maupun lanjutan, ya, secara komprehensif, mulai dari promotif preventif sampai kuratif, ya. Jadi mulai dari pencegahan sampai penanganan penyakit, yaitu. Tetapi kalau nantinya berkaitan dengan SKCK, ini adalah kesadaran sejak awal untuk kepemilikan jaminan sosial. Ya, nantinya harapannya kalau nanti sudah bekerja,
itu juga akan dilanjutkan penjaminan dari pemberi kerja. Baik. Jadi memang karena sudah sadar sejak awal. Karena kalau SKCK ini biasanya memang syaratnya untuk cari kerja ya Iya, Pak ya. betul. Iya. Jadi kalau sudah ada program JKN, artinya nanti ketika dia melamar pekerjaan, oh ini udah daftar nih nanti. Kan awalnya mungkin dia perusahaan A begitu pindah Iya. kan, oh ini sudah tinggal terintegrasi. Atau Iya, semula betul. dia mandiri karena mungkin belum ada kerjaan. Dan tersinkron, oh ya sudah nih. Iya. Berarti memang ini lebih memudahkan karena semuanya sudah tersinkronisasi begitu ya Pak ya? Iya, betul. Karena dengan kepesertaan aktif, nanti kalau sudah bekerja, kemudian oleh perusahaan akan didaftarkan, perusahaan tidak akan menemui permasalahan karena sudah terselesaikan saat sebelumnya, tahap sebelumnya, saat mencari SKCK. Misalnya ada karyawan yang mendaftar mandiri menunggak, kemudian saat mendaftar di perusahaan mau didaftarkan perusahaan kan menjadi kendala. Iya, karena Tunggakannya udah ada itu. tunggakannya Iya. belum dirampungkan Nah, nih. itu menjadi kendala. Iya. Yang nantinya jadi hal yang harus dikonfirmasi ke BPJS Kesehatan dan lain-lain. Jadi Menjadi kendala. rempong Iya, begitu. betul. Kalau Iya. SKCK-nya udah keluar, oh berarti ini udah selesai nih, Iya. tidak ada tunggakan karena dia aktif begitu ya Pak Betul. ya. Oke, baik. Aturan ini berlaku per Per 1 Agustus 2024 ya. Jadi memang diterbitkan 1 tahun sebelumnya 2023, namun itu ada proses Sosialisasi pilot project, ya, dulu. sosialisasi dan pilot project. Kemudian baru dilaksanakan secara nasional 1 Agustus 2024. berarti ini baru beberapa bulan berjalan ya. Tapi bagaimana Pak kalau di Boyolali sendiri sudah ada kelihatan Iya. seperti itu sinkronisasinya? Ya, yang jelas kami di Boyolali pertama kami koordinasi dengan Polres ya, pihak Polres memastikan bahwa semua sudah siap dijalankan. Kemudian kami koordinasi ke Pemda menginformasikan bahwa ini diberlakukan di masyarakat. Kemudian selanjutnya kami sosialisasi ya, baik itu langsung, kadang kami juga ada kegiatan sosialisasi langsung turun ke masyarakat, juga melalui media-media baik itu cetak atau elektronik termasuk hari ini. Iya, kita berbicara di Kesempatan ini, podcast ya. ini. Baik. Terima kasih Pak Andar sudah hadir dan Sama-sama. memberikan informasi insight yang menarik soal implementasi Perpol nomor 6 tahun 2023 tentang SKCK yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Akhirnya sampai di sini dulu, Sobat Indonesia di mana Anda berada, saya pamit undur diri. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya pamit. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, setara.